pencuri ulung itu menempelkan magnet ke dinding hingga berhasil menarik anak kunci nomor 4 dari sisi seberang. Setelah itu ia perlahan menggeser magnet tersebut dengan hati-hati memindahkan anak kunci dari dinding samping ke atas pintu utama. Selama proses yang rumit itu, ia harus sangat berhati-hati. Satu kesalahan saja bisa membuat anak kunci jatuh ke lantai dan menimbulkan suara yang pasti akan menarik perhatian para petugas keamanan yang sedang berjaga. Beruntung, Mehmet tetap tenang di saat yang sangat krusial itu dan berhasil menuntun anak kunci turun hingga ke lantai dengan mulus. Setelah itu, ia menempatkan magnet di celah pintu dan berhasil menarik anak kunci masuk ke dalam. Karena terlalu bersemangat, Mehmet lupa bahwa mereka masih terjebak di dalam ruang penyimpanan. Walaupun anak kunci itu bisa masuk ke lubang kunci, pintunya tetap tidak bisa dibuka dari sisi dalam. Ia lalu mengeluarkan seutas tali rami dari balik lengan bajunya dan memasukkannya melalui lubang kunci hingga menjulur ke sisi luar pintu dan jatuh ke lantai. Setelah itu, Mehmet mengambil penjepit kertas dari pakaiannya lalu meluruskannya. Ia memasukkan penjepit kertas itu melalui celah pintu untuk mengait tali, lalu menariknya kembali ke dalam. Salah satu ujung tali memiliki lekukan yang pas untuk menahan anak kunci. Setelah semuanya siap, ia mendorong kembali anak kunci keluar melalui celah pintu. Kini ia hanya perlu menarik ujung tali yang lain agar anak kunci di luar perlahan terangkat hingga mencapai lubang kunci. Selanjutnya, Mehmet mengeluarkan tang dari pakaian yang seolah memiliki ruang tanpa batas. Ia menjepit ujung anak kunci lalu memutarnya searah jarum jam 1 putaran penuh. Begitu saja pintu yang terkunci rapat akhirnya berhasil dibuka. Namun mereka berdua tidak langsung melarikan diri. Mencuri patung bernilai miliaran dolar dari museum itulah alasan sebenarnya mereka bersembunyi di ruang penyimpanan sejak awal. Kini, rencana pencurian mereka resmi dimulai. Pertama, mereka mencabut anak kunci dari pintu lalu menutupi silinder kunci dengan selotip. Hal ini akan membantu mereka menghadapi situasi darurat nanti. Kemudian Mehmet mengeluarkan sebuah bumerang dari balik lengan bajunya. Rekannya sama sekali tidak mengerti untuk apa benda itu digunakan. Tetapi Mehmet tidak menjawab. Ia langsung menuju aula utama dan melemparkan bumerang tersebut. Ia sengaja memicu sistem alarm laser yang mengelilingi patung. Saat alarm berbunyi, para petugas keamanan langsung siaga. Mehmet segera kembali bersembunyi di ruang penyimpanan dan menggunakan kait besi untuk menarik pintu hingga tertutup. Tak lama kemudian, para petugas tiba di aula. Setelah melihat patung itu masih berada di tempatnya, mereka kembali ke pos masing-masing dengan lega. Beberapa saat kemudian, Mehmet mengulangi trik yang sama. Ia kembali ke aula dan menggunakan bumerang untuk memicu alarm sekali lagi. Para petugas keamanan kembali dikejutkan oleh bunyi alarm dan bergegas melakukan pemeriksaan. Namun patung itu tetap berada di tempatnya. Kepala keamanan menjadi sangat marah. Ia mengira sistem alarm mengalami kerusakan dan hendak mematikan sumber dayanya. Inilah hasil yang sejak awal diharapkan oleh Mehmet.